Untuk mengetahui informasi terbaru mengenai mahasiswi ITB yang ditangkap tersebut yang menjadi tersangka perkara pembuatan meme Jokowi Prabowo, kita telah terhubung dengan reporter TV One Cepi Kurnia. Cepi, keberadaan mahasiswi ITB tersebut sekarang saat ini ada di mana? Ya baik Laura dan pemirsa Tujuan, malam ini saya sedang berada di depan gerbang kampus ITB Bandung, di mana memang belakangan ini dan hari ini kampus ITB telah ramai dan viral terkait dengan salah satu mahasiswinya ditangkap oleh Baris Krim Polri di kosannya pada 6 Mei 2025 kemarin di wilayah Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, di mana memang Laura dapat kami kabarkan untuk mahasiswi berinisial SSS ini sekarang berada di Bareskrim Mabes Polri yang setelah sebelumnya diamankan di kosannya oleh pihak kepolisian. Dan sejauh ini memang pihak kampus juga terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak dan bahkan orang tua dari mahasiswi tersebut pada Jumat kemarin telah datang ke kampus ITB Bandung dan melakukan permintaan maaf kepada pihak kepolisian maupun sejumlah pihak yang tersinggung atas meme yang dibuat oleh mahasiswi berusia SSS ini antara Prabowo dan Jokowi sendiri. Begitu Laura. Baik, Cepi Kurnia, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, saat ini Bareskrim Polri sedang mengadakan konferensi pers mengenai kasus yang sedang kita bicarakan, yakni SSS yang ditetapkan sebagai tersangka terhadap barang bukti baik dari para saksi dan tersangka, dan telah dilakukan pemeriksaan digital forensik sehingga penyidik sudah menganggap cukup dan lengkap proses ini untuk dilakukan proses penyidikan. Bahwa pada hari ini, rekan-rekan, sebagai perkembangannya, hari Minggu 11 Mei 2025, penyidik berdasarkan kewenangan telah memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Penangguhan penahanan ini diberikan oleh penyidik tentunya mendasari, yaitu pada permohonan dari tersangka melalui penasehat hukumnya, ya, serta dari orang tuanya. Juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Juga permohonan maaf ditujukan kepada Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi serta kepada pihak ITB, di mana yang bersangkutan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Kemudian juga penangguhan penahanan ini diberikan tentu mendasari pada aspek atau pendekatan kemanusiaan, ya, dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melanjutkan perkuliahannya. Jadi itu rekan-rekan, sejak saat ini untuk saudari SSS telah dilakukan penangguhan penahanan. Itu yang bisa kami sampaikan, rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya, dan di sini kami juga ada kuasa hukum, tentu dari ketua tim mungkin akan menyampaikan, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para wartawan, Bapak dan Ibu wartawan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Karopengmas yang sudah memberikan kami kesempatan untuk memberikan statement pada malam hari ini. Statement kami sebagai kuasa hukum yaitu, pertama, kami dan klien kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prabowo dan juga Bapak Jokowi atas perilaku dari klien kami yang mengunggah dan membuat kegaduhan. Yang kedua, kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Bapak Prabowo Subianto dan mantan Presiden Bapak Joko Widodo, dan sekaligus berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada
Bapak Kapolri Republik Indonesia yang sudah memberikan pengkabulan mengenai permohonan penangguhan penahanan yang kami ajukan bersamaan dengan surat dari kedua orang tua dan juga surat dari kampusnya. Dan kami juga berharap ke depannya klien kami akan dilakukan pembinaan baik oleh orang tua dan berharap juga oleh kampusnya. Mungkin dari kami cukup sekian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih dari tim kuasa hukum. Itu rekan-rekan untuk perkembangan saat ini yang bisa kami sampaikan. Tentu kami yakini proses ini dilandasi dengan proses secara prosedural, proporsional, dan profesional. Dan tentu juga dari tim kuasa hukum selalu mendampingi dalam hal ini juga untuk memberikan akuntabilitas, objektivitas, dan transparansi. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Kalau ini kan penangguhan ya, berarti proses hukumnya masih terus berjalan. Satu, dua, mungkin bisa dijelaskan Pak kondisi yang bersangkutan ini secara fisik sehat dan secara mental bagaimana? Ya. Apakah sudah pulang dengan keluarganya? Alhamdulillah kondisi untuk saudari SSS dalam keadaan sehat ya. Tentunya proses ini juga didampingi tadi ada keluarga, ada kuasa hukum terkait untuk perkembangan kasus. Tentu penyampaian saat ini pada proses penangguhan terlebih dahulu, dan tadi kami sampaikan bahwasannya yakin penyidik melakukan langkah-langkah ini secara prosedur, proporsional, dan profesional, dan tim kuasa hukum terus intens melakukan koordinasi dan komunikasi dengan tim penyidik. Pak, di X platform X ini setelah adanya kasus ini bukan orang-orangnya, tapi kalau saya lihat masih ada meme-meme serupa yang tentu mendiskreditkan presiden dan mantan presiden. Bagaimana tanggapan Pak? Bagaimana ini supaya ini bisa selesai atau bahkan tidak ada terjadi-kejadian seperti ini? Ya, pada konteks kasus yang telah ditangani oleh Barreskrim Polri, dalam hal ini Direktorat Tipid Siber, ya, sejauh ini perkembangan sudah kami sampaikan. Terkait hal yang lain, ya, tentunya ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama, ya, di mana tentunya ini bagian daripada diri atau self concept yang kemudian kita benar-benar melihat dari perkembangan dua sisi baik positif dan negatifnya. Kita harus paham betul terhadap perkembangan teknologi itu.